Semangat tinggi. Suara Damar muncul di antara sela-sela waktu terakhir, 2 triliun. Wow, di rumah lelang, baik di dalam maupun di luar sedang heboh sekarang. Mereka berdiri dari kursinya masing-masing. Sebagian besar dari mereka terkejut karena harga yang ditawar oleh Damar, 2 triliun hanya untuk belati. Samuel menendang udara dengan kesal. Baru saja dia merasa percaya diri akan memiliki belati bintang keberuntungan tapi Damar mengacaukan semuanya. Samuel awalnya berencana untuk memilikinya. Tak apa mengeluarkan uang 1 triliun. Kalau dia sudah bosan, dia bisa menjualnya pada orang-orang bawah tanah dengan harga yang lebih tinggi. Samuel adalah seorang dokter yang terkenal di NJ. Banyak pasiennya yang berasal dari keluarga kaya dan membayarnya dengan upah fantastis. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, para orang kaya ini tidak akan ragu mengeluarkan kocek yang tinggi. Selain karena nilai jual Samuel yang tinggi karena keahliannya, nama gurunya pun memengaruhi tarif yang dia patok. Tapi Samuel bukanlah orang yang berasal dari keluarga konglomerat. 1 triliun adalah akumulasi dari seluruh aset yang dia miliki. Dan saat ini, harga yang ditawar oleh Damar jauh dari kemampuannya. Semua orang masih melihat Damar dengan heran. Tanpa sadar Damar menutupi wajahnya dengan papan nomor miliknya, sedangkan Talia menunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Mereka tidak ingin orang-orang mengenali wajah mereka dengan jelas. Tapi Samuel terlanjur mengenali siapa pengunjung di balik nomor 50 itu. Si brengsek itu. Samuel mengumpat saat melihat ke arah Damar. Pada saat yang sama, orang-orang yang sebelumnya menawar merasa harga dirinya sedikit tercoreng. Bagaimanapun, tempat lelang adalah salah satu cara orang-orang kelas atas menunjukkan kekayaan mereka. Tapi 2 triliun, mereka tidak akan mudah untuk melepaskan uang 2 triliun. Samuel merasa tidak terima. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Hei, kita pernah bertemu sekali. Kenapa kamu tidak mengalah dan memberikannya padaku? Aku sangat menyukai pisau ini." Damar memiliki kesan pertama yang buruk dengan Samuel. Kalau bukan karena kakek Hartono, dia sudah menghajar Samuel sampai babak belur. Damar menutup wajahnya mulai dari hidung ke bawah dan berkata, "Mengalah. Omong kosong macam apa itu?" Para pengunjung tampak mulai berbisik-bisik menyaksikan drama yang tiba-tiba digelar di depan mereka. Samuel sudah memiliki popularitasnya sendiri. Tapi dia meminta pada penawar yang lebih tinggi. Seorang pengunjung tampak merasa kesal dan berkata, "Dokter Samuel, kalau kamu memang sangat menyukai barang ini kamu bisa memberikan tawaran lagi kan? Jangan hanya meminta begitu saja. Aku bisa pinjamkan uang 1,1 triliun. Kamu tinggal minta uang ayahmu untuk melunasinya." Saat lelaki pemegang palu mendengar obrolan pengunjung-pengunjungnya, air liurnya menetes. Palunya bergerak sangat lambat, bahkan dia berencana kembali melanjutkan sesi tawar-menawar itu. Sekali lagi, harga terakhir adalah 2 triliun. 2 triliun, baiklah aku pinjam uangmu 2,1 triliun. Kata Samuel sambil mengangkat papan nomornya. 3 triliun. Kata Damar mengangkat tangannya. Dia langsung memukul penawaran Samuel. Para pengunjung dan penonton yang ada di luar semakin kepanasan. Sinting. Wah, aku bisa sinting kalau berada di sekitar para manusia ini. Dari mana orang ini berasal? 3 triliun hanya untuk membeli belati. Hei, itu 3 triliun loh. Itu uang loh. Wah, keren sekali orang sinting itu. Samuel jatuh terduduk di kursinya dengan putus asa. Damar bukan hanya mengalahkannya tapi dia sudah menghancurkan martabat Samuel. Sudah jelas Damar yang akan memenangkan pelelangan ini. 3 triliun. 1, 2. Pemegang palu terus menghitung dengan lambat. Dia mengharapkan seseorang akan menawar dengan harga lebih tinggi. Semakin tinggi harga yang ditawar, semakin tinggi komisi yang akan dia dapatkan. Tapi dia harus puas dengan 3 triliun. Tidak ada tanda-tanda penawar lagi. Tidak ada yang berencana menawarkan pinjaman pada Samuel lagi. Mereka tahu kalau kemampuan Samuel tidak lebih dari 1 triliun saja. Kalau sampai 2 triliunan, Samuel masih berpeluang untuk menang. Tapi ini 3 triliun. Kalaupun berutang, Samuel akan pontang-panting kerja demi melunasi utangnya. Selain itu, kebanyakan orang juga berpikir tidak ada gunanya membeli belati lebih dari 100 miliar. Belati ini bukan barang antik peninggalan kerajaan tertentu, seharusnya dihargai tidak terlalu tinggi. 3. Belati bintang keberuntungan jatuh pada pengunjung nomor 50 dengan harga 3 triliun. Tok, 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 palu telah diketok. Keputusan pemilik baru belati ini sudah diambil oleh Damar. Dengan nilai yang fantastis, harga yang tidak pernah disebutkan sebelumnya di dalam rumah lelang kasino bawah tanah. Samuel menekuk wajahnya. Dia menoleh dan menatap Damar dengan sinis. Damar menatapnya balik tanpa takut. Sebaiknya Samuel tidak membuat masalah dengan Damar.
Kalau dia sampai melakukan hal bodoh itu, Damar tidak akan segan memberinya beberapa pukulan di titik vitalnya. Setelah pelelangan selesai, segera para staf membawa barang dan menghampiri Damar. Salah satu di antaranya berkata, "Pak, tolong beri kami kartu giok Anda." "Loh, bukannya bayarnya langsung tunai ya?" kata Damar sambil menyodorkan kartu berlian miliknya. "Tidak Pak," staf itu berkata, "karena jumlah transaksi yang relatif besar, jadi kami hanya menerima kartu giok yang sudah terdaftar dan langsung menghubungkan pembayaran pada akun kartu giok yang tersambung." Damar tercengang. Inilah hebatnya kasino bawah tanah. Mereka tidak takut orang-orang akan melarikan diri dan tidak membayar. Wajar saja, orang-orang yang terdaftar bukan sembarangan. Semua kekayaan mereka terpampang jelas dan identitas mereka juga terdaftar dengan jelas. Kalaupun kabur, tidak akan sulit untuk mencari keberadaan mereka. Damar mengangguk paham lalu menyerahkan kartu giok kepada staf. Para staf yang lain mengambil mesin pembaca kartu untuk memeriksa identitas kartu. Saat nama Rio Dewanto muncul di layar mesin pembaca, mereka terlihat sedikit terkejut. Tapi mereka tidak bertanya apa-apa, sudah selesai. Kata staf itu sambil mengembalikan kartu giok pada Damar. Damar tersenyum ramah, lalu memberikan kotak belati ke Talia yang berdiri di sebelahnya. Talia membuka kotak itu dengan hati-hati, membelai pegangan belati dengan wajah girang bukan main. Di luar rumah lelang, Denny berdiri dengan mulut menganga. Rahangnya hampir menyentuh dadanya. Dia menggertakkan gigi dan memutuskan untuk segera kabur dari sana. Alasannya tentu saja karena dia gengsi pada Damar. Nilai uang yang dikeluarkan Damar bukan main-main, 3 triliun. Harga yang tidak bisa dikeluarkan oleh Samuel. Denny terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya yang sedari tadi terus menghina Damar. Tak beberapa lama, barang kedua mulai dipamerkan. Barang kedua juga sebuah senjata tajam. Tetapi pedang ini memiliki ukiran kuno. Pedang ini adalah peninggalan sejak Perang Dunia. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya langsung. Damar melirik dan sepertinya kali ini pelelangan bagi para pecinta barang antik. Tapi itu hanyalah sebuah pedang yang hanya memiliki nilai sejarah saja. Damar tidak terlalu tertarik dengan hal seperti itu. Pedang ini diboyong orang dengan harga 230 miliar. Orang-orang yang sebelumnya menawar belati bintang keberuntungan tidak terlihat mengangkat papan nomor mereka. Setelah beberapa barang terjual, akhirnya tibalah pada barang terakhir. Lagi-lagi barang ini adalah barang antik yang tidak memiliki nilai di mata Damar. Kemudian pelelangan pun berakhir. Damar dan yang lainnya berjalan keluar dari rumah lelang. Tapi ada yang aneh. Ada segerombol orang yang terlihat mengikuti mereka berdua. Jelas ini karena mereka ingin mengambil belati bintang keberuntungan. Damar yang menyadari hal itu pun menyeringai dan berkata pada Talia, sepertinya mereka ingin mengambil belati ini. Lihat mereka yang di sana. Jelas sekali mereka ingin mencari lengahnya kita. Talia tersenyum dan berkata, sepertinya apa yang kamu bilang benar. Biarkan saja mereka, sudah hampir pukul 12 malam. Ayo kita ke lantai 3 untuk menonton tinju. Damar mengangguk. Tak berapa lama, keduanya sampai di lantai 3. Setelah menunjukkan surat undangan kepada para penjaga gerbang di lantai 3, mereka dibawa ke sebuah ruangan. Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan Rio yang sedang duduk dan ditemani dengan dua perempuan cantik berpakaian seksi. Sudah pasti Rio minum banyak alkohol, tapi dia masih sadar dan tidak terlihat mabuk sama sekali. Rio yang melihat Damar dan Talia masuk ke ruangan segera berdiri dan berkata, Kak Damar, aku memang bilang akan membayar semuanya untuk kalian. Tapi 3 triliun, mati aku. Kakek dan kakakku pasti akan membunuhku. Pasti sekarang kakekku benar-benar akan membekukan ATM-ku. Bersambung.